Shalom saudara-saudara. Shalom. Gugup ya, padahal udah keberapa kali ya masih gugup aja. Thank you William. Saya minum dulu ya. Hari ini saya berdiri di sini sebagai orang yang masih diproses saudara. Jadi makanya saya gugup. Ini membicarakan kasih karunia, ini besar sekali ya. Ya. Kita masih belajar untuk taat ya saudara-saudara ya. Masih belajar mengalah, masih belajar. Kalau saya jujur, saya tuh masih kadang-kadang, saya percaya Tuhan tapi masih kadang-kadang ragu, terutama ketika keadaan kita tidak berubah secepat yang kita mau saudara. Ya. Dan kalau mungkin kita mau jujur, banyak di antara kita semua di sini posisinya sama kayak saya, saudara. Saya jadi di sini bukan cuma mau berbicara apa yang Tuhan mau sampaikan. Saya ingin kita bersama ya, berjalan bersama ya, melihat sesuatu kebenaran firman Tuhan yang sering kita dengar. Kita sering dengar ini, tapi belum kita mengerti sepenuhnya, saudara. Ya, saya coba ini. Puji Tuhan, Vicky bantu. Benar. Oke, ini ayat utama saya ini hari ini itu Efesus 2:8 sampai 9. Ya, saya bikinnya PowerPoint-nya gini jadi lebih gampang. Mari kita baca sama-sama ya. Ini ayat utama kita. Bisa ditunjukin? Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kalau kita baca di sini ayatnya ya, ayatnya indah banget ya, benar ya. Ayatnya melegakan kita loh, ya. Ayat ini juga membebaskan kita ya. Jadi apa yang kita baca di sini? Keselamatan tidak perlu dibayar, ya. Keselamatan enggak perlu dikejar. Keselamatan itu cuma tinggal diterima, tinggal terima aja. Ya. Jadi di sini kita lihat bagian pertama, keselamatan itu seketika. Ya. Kita tidak diajarkan tidak diselamatkan karena rajin, saudara. Bukan karena pelayanan kita. Bukan karena karakter kita lebih baik. Yesus tidak mati di kayu salib karena kita sudah bertobat, saudara. Ya. Ia mati supaya kita bisa bertobat. Ya. Dan saat kita percaya di satu momen itu, kita percaya Yesus mati itu biar kita bisa bertobat tuh, status kita berubah, saudara. Sedetik. Dari mati langsung jadi hidup loh. Dari terhilang langsung ditemukan. Dari jauh langsung dipeluk Tuhan. Itu terjadi kalau orang tuh tek gitu, gampang banget ya. Saya benar terima Yesus, langsung diselamatkan. Ya. Nah, kadang masalahnya ini satu. Kadang kita terlalu cepat melewati kebenaran ini, saudara. Kita dengar ayat Efesus 2 ayat 8-9. Kita hafal karena ayatnya bagus, ya. Kita setuju, oh iya benar, kita sudah diselamatkan. Habis itu apa yang kita lakuin? Ya udah, kita lanjut aja seperti biasa. Ya udah hafal, udah inget, terima kasih Yesus, sudah seperti biasa aja. Tapi kalau kita benar-benar berhenti di ayat ini, kita sadar ya, ini ayatnya benar-benar radikal, saudara. Radikal. Keselamatan diberikan saat kita belum pantas masalahnya. Ya, saya baca cepat di Roma 5 ayat 8, bisa ditampilkan, kalau itu nggak usah dibaca, saya yang baca aja. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi bukan saat kita sudah berubah, bukan saat kita sudah rapi, saudara. Ya. Bukan saat emosi kita sudah stabil, belum. Ya. Tuhan tidak berkata begini, perbaiki dulu hidupmu, baru aku terima. Enggak kayak gitu.
Tuhan tuh berkatanya, aku terima kamu supaya hidupmu bisa diperbaiki. Ya saudara, ini penting karena banyak orang Kristen lelah bukan karena dosanya terlalu besar, bukan. Tapi mereka coba hidup benar tanpa terus-menerus nempel sama anugerah. Jadi dia berusaha untuk memperbaiki hidupnya gitu. Saya udah buat dosa besar, saya mau perbaiki. Enggak, tapi dia lupa kalau dia seharusnya itu nempel sama anugerah. Gitu, saudara ya. Jadi yang mesti kita ingat nih, transformasi dimulai dari pemberian bukan perubahan, saudara. Ya, satu hal yang sering kita tidak sadari gitu loh. Tuhan tidak menunggu kita ya berubah dulu. Ya, baru diberi anugerah. Justru sebaliknya. Anugerah yang memungkinkan kita biar jadi terjadi perubahan. Ya. Jadi gini, Efesus 2 itu enggak dimulai dengan ayat 8 loh. Ya. Paulus lebih dulu berkata bahwa kita ini mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Ya. Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Lihat di sini kata. Ya. Mati. Mati. Bukan sakit, bukan lemah, mati. Orang mati tuh nggak bisa memperbaiki diri. Ya, bukan kayak di film-film aja zombie tuh kalau mati bangkit jadi zombie nggak bisa apa-apa juga, cuma gitu doang kan. Ya. Orang mati tuh nggak bisa respon. Orang mati tuh nggak bisa berinisiatif. Ya. Kalau hari ini kita bisa percaya, itu bukan karena kita lebih peka, bukan lebih lembut, bukan karena kita rohani, kita mengerti gitu ayat apa aja gitu ya. Tapi apa? Karena Allah lebih dulu memberi kita hidup. Ya. Di 1 Yohanes 4:19 di situ dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya. Dan ini titik awal transformasi rohani, transformasi Kristen yang sering terlewat. Allah memberi sebelum manusia berubah. Ya. Saya ada satu ilustrasi nih, saya keinget Levi. Ya. Jadi nih kayak gini, orang tua ya, nggak pernah nih ada berkata nih, mungkin papa mamanya nggak mungkin berkata gini, nanti kalau kamu udah bisa jalan lurus, baru papa kamu angkat. Gila kan itu kan namanya kan. Di mana-mana anak itu diangkat, dipeluk, disayang. Anak itu jadi pengen belajar berjalan nyamperin orang tuanya. Ya kan? Jadi kasih itu tidak menunggu kematangan. Kasih tidak melahirkan. Kasih itu melahirkan kematangan, tidak menunggu, dia melahirkan. Begitu juga dengan anugerah Tuhan. Ia tidak diberikan sebagai hadiah atas perubahan. Tapi ia itu sumber dari perubahan itu sendiri. Ya. Di sini ada penekanan di sini ya. Seringkali kan tanpa sadar kita tuh menggeser Injil, Alkitab. Menjadinya begini, Tuhan menyelamatkan kita, habis Tuhan menyelamatkan kita, sekarang terserah kamu gimana memperlakukan keselamatan itu sendiri. Jadi terserah kamu berbuat apa gitu. Padahal di Alkitab bilang Tuhan menyelamatkanmu, banyak itu penjelasannya, dan ia tetap bekerja di dalam kamu. Bukan kamu buat, ya terserah kamu mau ngapain, enggak. Di Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu dan akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi apa? Anugerah itu bukan hanya pintu masuk iman, saudara. Anugerah itu tenaga penggerak seluruh perjalanan iman. Ya. Jadi kalau hari ini kita masih jatuh bangun, itu tidak berarti anugerah gagal, kasih karunia gagal, bukan.
itu berarti anugerah sedang bekerja pelan-pelan di diri kita. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sering tanpa sadar nih kita sering menggantikan Injil ya dengan sistem rohani. Kalau saya bilang di sistem berkata gini, kalau kamu taat, kamu diberkati. Semua sering dengarnya begitu ya. Kalau kamu taat, kamu diberkati. Tuhan memberkati gitu. Tapi Injil bilang, Tuhan sudah memberkati, makanya kamu belajar taat. Kamu tuh udah diberkati semua, jadi kamu yang sekarang belajar taat gitu loh. Kelihatannya mirip, tapi dampaknya sangat berbeda saudara. Ya, orang yang hidupnya dari sistem itu waktu dia berhasil, dia gampang bangga. Wah, saya berhasil nih, bangga. Tapi waktu hancur, ya, waktu gagal, gampang hancur juga. Jadi dia bangga waktu berhasil, dia gampang hancur waktu gagal, ya. Tapi kalau orang yang hidupnya dalam anugerah, ya, tetap rendah hati waktu berhasil, tapi tetap berharap waktu dia gagal. Lihat ya, bedanya tipis ya. Tapi dampaknya besar, gitu loh. Karena yang dilihat ini waktu orang yang hidup dalam anugerah ini, dia lihat titik awalnya itu bukan dirinya. Karena keselamatannya itu udah diberikan gratis gitu loh. Jadi dia nggak pakai dirinya lagi gitu loh. Jadi gini, yang saya ingin sampaikan ini yang penting, kalau hari ini kita masih jatuh dalam dosa yang sama, ya, anugerah itu tidak berhenti bekerja, saudara. Ya, kalau hari ini kamu masih bergumul sama karakter, anugerah nggak menarik diri. Anugerah tuh nggak pernah berkata, ayo kamu cepat berubah, nggak. Tapi anugerah itu dia tuh berkatanya seperti, ayo kalau kamu jatuh tetap datang, ayo datang. Jadi anugerah itu mau kita datang terus gitu loh, mengingatkan kita terus gitu loh, ya. Di sini kebingungan setelah kita diselamatkan. Ini banyak ini pertanyaan, ya. Oke, saya mau izinkan saya jujur ya. Banyak nih orang Kristen nih, kita semua lah, kita semua termasuk saya ya. Tuhan, kalau aku udah diselamatkan, kenapa sih hidup aku masih berantakan? Ya kan? Kenapa sih kalau aku udah diselamatkan tapi doa aku masih belum dijawab juga Tuhan? Kenapa sih? Nah ini yang sering nih. Kenapa aku diselamatkan tapi kok pergumulan gak selesai-selesai Tuhan, gak langsung hilang? Ada aja gitu loh. Ya. Dan seringkali kita kalau boleh jujur, kita gak berani ngucapin ini di gereja loh. Kita gak, pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi tuh gak mau diucapin gereja. Tahu kenapa? Karena takut dianggap kurang iman. Benar. Kalau ngomongin, ntar didapat nasihatnya, kamu begitu aja, ini kadang-kadang gitu kan. Nah ini padahal kalau boleh diomong, orang-orang yang punya pertanyaan ini padahal orang-orang yang pengen tahu jawabannya, orang-orang yang sedang serius jalan sama Tuhan. Jadi kalau kamu ada pertanyaan gitu, tanya sama orang yang tepat ya, bukan tanya sama semua orang. Kalau tanya sama semua orang ya kadang-kadang jawabannya gitu. Tanya orang tepat. Di sini ada Pendeta Rusdi, Pendeta Hatin, Pendeta Fajar ya. Kalau sama saya ya saya juga mesti nanya orang lain dulu, saya masih belajar. Ya. Keselamatan itu datang seketika saudara, ini intinya ya. Tapi pembentukannya tuh butuh waktu. Ya saudara. Ini saya kasih contoh lagi satu. Ya. Bayangkan seorang itu diberi rumah secara gratis. Ya. Sertifikat langsung dikasih atas namanya gitu ya. Berarti apa? Berarti rumah itu udah sah miliknya ya, nggak bisa diganti. Sertifikat udah namanya, nggak ada mortgage ya, dikasih gratis. Ya. Rumahnya bagus. Tapi waktu masuk ke rumah itu, kan kita yang tinggal kan biasanya kita tahu gitu. Orang itu kasih tahu kemampuannya kita. Jadi rumah itu rupanya banyak banyak rusaknya. Kadang-kadang kita kalau masuk ke rumah, aduh ketemu dinding retak. Pertama kita nggak pikir oke aja gitu. Inspeksi rumah katanya dibilang bagus 100%. Begitu masuk ketemu dinding retak, ketemu atap bocor, ketemu instalasi listriknya berantakan ya.
Rumah itu miliknya, tapi masih perlu diperbaiki, ya. Masih banyak rusaknya lah. Apa yang mesti dilakukan? Renovasi dong. Nah, bayangin. Orang yang ngasih rumah, udah hak milik, terus ngelihat rumahnya mesti direnovasi. Orang yang ngasihnya itu mau ngebantuin renovasi lagi. Enak gak? Enak. Udah dikasih gratis, udah hak milik, butuh direnovasi. Orang yang ngasihnya itu mau renovasiin. Cuman apa? Renovasi itu gak nyaman, keganggu. Tukang datang butuh renovasi ini, renovasi, kan kita gak nyaman ya yang tinggal di situ ya. Nah, jadi ini saya kasih contoh ini nih, keselamatan itu seperti sertifikat rumah, ya. Nah, pembentukan itu yang lagi mau dibetul, pembentukan itu renovasi Tuhan atas hidup kita. Jadi Tuhan udah kasih, bukan nanti kamu betulin sendiri rumahnya, kagak. Tuhan bantu renovasiin, tapi kita mesti kerjasama nih. Kan kita nggak nyaman nih. Nah, nggak nyaman itu yang kita pikir kita sebenarnya yang harus melakukan, enggak, ya. Di bagian 3 ini Tuhan tidak terburu-buru, saudara. Ya, Tuhan tuh tidak tergesa-gesa memperbaiki hidup kita, bukan karena Ia lambat, ya. Tapi Tuhan tuh teliti, ya. Dia tidak hanya ingin kita terlihat baik, Dia ingin kita, fondasi kita tuh kuat, saudara. Di Pengkhotbah 3:11a, ya, ini kita sering dengar. Ya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya kan? Tetapi manusia tidak dapat mengalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itulah sebabnya Tuhan sering mengerjakan karakter sebelum karir, saudara. Karakter kita diubah sebelum karir. Mengerjakan kerendahan hati kita dulu sebelum kita jadi pengaruh, ya. Mengerjakan kesetiaan sebelum promosi, saudara, ya. Ini sering saya ulang. Contohnya itu Tuhan Yesus, ya. Menunggu 30 tahun kan untuk pelayanan, 3,5 tahun pelayanan, ya. Ya kan? Bukan karena Tuhan Yesus belum siap, tapi karena waktu Bapak belum tiba, saudara. Kadang kita frustasi bukan karena Tuhan lambat, tapi kita lupa dari mana semuanya sebenarnya ini dimulai. Kita lupa bahwa hidup Kristen bukan tentang pembuktian kelayakan, tapi cara kita menanggapi kasih, saudara. Ya. Sebab gini, saat orang lupa bahwa ia diselamatkan oleh anugerah, ini saat orang lupa dia itu diselamatkan sama anugerah nih, orang itu akan cepat apa? Akan cepat menghakimi. Orang itu keras pada diri sendiri. Dia udah keras pada diri sendiri, dia berasa seperti itu, dia juga bakal keras pada orang lain, ya kan? Dan yang paling sering kita alami apa? Mudah lelah secara rohani. Jadi aduh gitu. Karena dia hidup dari mana? Dari tekanan, harus begini, harus gitu. Bukan dari rasa syukur, udah dapat anugerah, saudara. Titus 2:11-12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tapi ini, orang yang terus mengingat titik awalnya itu anugerah, ya, akan berjalan dengan rendah hati, saudara. Orang yang mengingat ini titik awal, ya, sebab ia tidak akan santai terhadap dosa, ya, tetapi dia tidak juga putus asa terhadap dirinya, ya. Kalau boleh kita jujur, berapa banyak dari kita sebenarnya kecewa bukan kepada Tuhan, bukan. Berapa banyak dari kita sebenarnya
itu kecewanya pada diri sendiri. Saya kurang ini, kecewa, saya kurang itu. Bukan kecewa sama Tuhan. Orang yang terima anugerah itu kadang-kadang jadi tekanan gitu loh. Ya. Kita kata nih, harusnya aku udah pelayanan, aku udah dibaptis, aku udah apa, aku harusnya sudah lebih dewasa, taruh beban lagi di dalam diri sendiri. Aku harusnya sudah berubah, aku harusnya enggak jatuh lagi ya. Tapi tanpa sadar nih, kalau kita pikir kita begitu terus, secara tidak sadar kita memperlakukan diri kita ya lebih keras daripada Tuhan memperlakukan kita loh. Tuhan nggak seperti itu loh. Tuhan kita tuh wow dahsyat. Dia nggak pernah perlakuan kita keras gitu loh. Di Alkitab berkata, barang siapa yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, ia juga yang akan menyelesaikannya. Ya. Jadi yang apa? Yang memulai itu Tuhan. Yang menyelesaikan juga Tuhan gitu loh. Jadi tugas kita bukan menyempurnakan diri. Tahu apa tugas kita? Gampang. Tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Bukan kita harus menyempurnakan diri. Ada satu ilustrasi lagi. Ya. Pernikahan. Pernikahan tuh yang sehat itu enggak dibangun dari rasa takut ditinggalkan. Ingat saudara. Tapi dari kepastian bahwa kita diterima sama pasangan kita. Ya. Istri, saya ngomong istri nih ya, saya ngomong suami, biasa suami tuh yang lebih cuek gitu ya. Istri lebih kesensitif lah. Ada yang juga sih kagak ya. Istri yang tahu ia dikasihi, cintanya tidak berubah karena ancaman. Ya. Tapi karena apa? Karena hubungan kasih. Ya. Begitu juga kehidupan rohani saudara. Ya. Coba kita Roma 2 ayat 4. Atau engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan. Jadi di sini apa? Perubahan sejati itu lahir tuh dari rasa aman di dalam kasih Allah, saudara. Ya. Dan ini saya ada ilustrasi yang sering saya pakai, ilustrasi saya tuh selalu Yusuf. Ya, bisa dibalik ke itu, saya pengen. Ya, Yusuf. Yang seperti saya sering saya bawakan, saya suka sama Yusuf. Yusuf tidak langsung ke istana, saudara. Seperti saya bilang dulu, dia ke sumur dulu, dia ke rumah Potifar dulu, berkunjung terus dia ke penjara. Dan di setiap tempat itu, Tuhan tidak pernah mengubah situasinya terlebih dahulu loh. Yang Tuhan ubah tuh Yusufnya, ya. Jadi integritas itu dibentuk tuh di tempat yang gelap, yang kita susah gitu. Nah kesetiaan itu dibentuk pada saat kita sudah melakukan tapi nggak ada yang lihat, ya saudara. Kalau saya boleh ngomong nih, sebagai pelayan Tuhan, saya berasa kok, nggak semua perubahan terjadi gara-gara saya doa. Setelah saya doa perubahan nggak terjadi kadang-kadang, ya. Dan semua luka nggak sembuh setelah saya beribadah sedemikian rupa, nggak sembuh. Tapi ada juga yang kayak contoh Ko Fajar ya, doa dijawab seketika, ya kan? Ada tapi juga karakter yang dibentuknya bertahun-tahun. Jadi gini, Tuhan itu tahu waktunya langsung atau enggak, semua diserahkan ke Tuhan gitu loh. Dan yang seringkali terjadi itu Tuhan ubah pertama bukan situasi kita, ya, tapi cara kita melihat Tuhan di tengah situasi itu, bagaimana respon kita. Nah itu apa yang disebutnya? Pasti udah pada tahu dong jawabannya. Itu proses anugerah lagi. Proses anugerah itu seperti itu. Gimana kita melihat Tuhan di tengah situasi yang kita ada saat ini. Ya saudara, jadi anugerah itu bukan jalan pintas, tapi anugerah itu adalah kesetiaan Tuhan menemani kita sepanjang jalan. Ya, jadi anugerah itu kita udah dikasih keselamatan,
Dan anugerah itu adalah kesetiaan Tuhan, bukan kesetiaan kita loh. Kesetiaan Tuhan yang menemani kita di sepanjang jalan, saudara. Ya. Buah hidup dalam anugerah. Orang yang sungguh hidup dalam anugerah, saudara, enggak cepat menghakimi. Enggak sibuk membandingkan si A begini, si B begini, ya. Dan enggak pernah merasa paling benar, saudara. Ia tahu kalau bukan Tuhan, aku juga bisa jatuh, ya. Jadi ia lebih cepat bertobat daripada membela diri, ya. Ia lebih ingin dibentuk daripada dipuji, saudara. Ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Ini sering kita pakai ayat ini, ya, apalagi Rasul Paulus, ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Sebab itu terlebihlah, Paulus saya, terlebihlah suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Jadi kalau kita punya kelemahan, itu jalan anugerah Tuhan itu yang kuasa Kristus itu yang memperlihatkan ini kuasa Tuhan gitu loh. Ya, ini anugerah aku gitu loh, buat kamu gitu loh. Jadi anugerah itu tidak membuat kita jadi pasif. Anugerah membuat kita jadi rela diproses. Ya. Saudara, yang dikasih Tuhan, hari ini bisa balik ke ini. Ya, hari ini mungkin hidup kita belum rapi, ya saudara, ya. Karakter kita masih belum utuh, saudara. Ya. Iman kita masih naik, masih turun, ya. Tapi satu hal yang jangan kita lupakan, Tuhan memulai hidup kita dengan pemberian, bukan tuntutan, ya. Dan itu pemberian itu mahal loh tuh. Tuhan kasih, gimana ya? Dia berkuasa, dia kasih kita, terus dia temenin kita dalam proses. Kelihatannya gratis kan? Kita dikasih gratis barang mahal yang kita sebenarnya nggak layak gitu loh. Ya. Itu berarti Tuhan belum menyerah sama kita. Jadi kita jangan lari dari proses, ingat. Jangan kecewa sama perjalanannya kita, ya. Anugerah yang menyelamatkan kita adalah anugerah yang sama yang sedang membentuk kita hari demi hari, saudara. Ya. Ini ayat terakhir, Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung sebagai domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya melengkapi kamu dalam segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam karena ini nih, kita bisa terus berjalan, saudara, terus bertumbuh, terus diproses. Ingat, bukan untuk mendapatkan kasih-Nya lagi, tapi karena kita udah memiliki kasih-Nya, saudara. Ya, kalau hari ini kita pulang, ya kan, tapi masalah tetap ada, itu bukan gara-gara hari kasih firman-Nya gagal, ya saudara, ya. Terus kalau hari ini masih ada pertanyaan yang aduh masih nggak ngerti nih, itu bukan berarti iman kita lemah, saudara. Itu berarti kita lagi berjalan bersama anugerah. Jadi Tuhan mengingatkan, oke, kamu mau nanya, it's okay. Itu yang mesti kamu selesaikan, kamu mau nanya, go ahead. Jadi ingat ya, yang penting ini satu, Tuhan tidak menuntut hasil instan. Tuhan setia dalam proses panjang. Dan anugerah yang menyelamatkan kita tidak pernah berhenti bekerja sampai nanti Yesus Kristus datang, saudara. Amin, saudara. Amin, ya.